Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Orang besar. Demikian judul cerita yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Ada seorang jenderal menghadiri sebuah pesta. Kebetulan kostum para pelayan di pesta itu mirip dengan seragam sang jenderal. Jadi tidak sengaja ada seorang tamu memberikan order kepadanya, minta diambilkan minuman. Dengan santai, jenderal ini pergi mengambilkan minuman untuk tamu tersebut. Yang panik adalah tamu tersebut saat ia tahu bahwa yang disuruhnya mengambil minuman adalah seorang jenderal. Berulang kali ia minta maaf kepada sang jenderal. Tapi jenderal ini hanya tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Dalam peristiwa lain, Karl Malone, seorang pebasket kenamaan sekelas Michael Jordan, lewat di depan bandara dan seorang ibu mengira ia adalah porter atau petugas taksi. Ibu ini meminta Karl membawakan kopernya ke taksi. Dengan senang hati Karl Malone menaikkan tas itu ke bagasi taksi. Saat si ibu mau memberikan tips, dengan sopan, Karl Malone menolak dan menjelaskan siapa dirinya. Tapi hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Ada seorang penyanyi yang hendak masuk di sebuah acara, dan kebetulan petugas di pintu tidak mengenalnya. Dengan gugup, penjaga pintu itu bertanya, "Maaf, Anda siapa?" Sang penyanyi sambil marah segera menyelonong masuk mencari panitia dan memerintahkan agar petugas penjaga pintu itu segera dipecat. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 11 dan 12 dipersaksikan sabda Yesus demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itulah ukuran kebesaran seseorang di mata Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Besar kecilnya seseorang terlihat saat ia mengalami perlakuan merendahkan dari orang lain. Kalau kita panik dan bereaksi keras untuk mempertahankan kebesaran kita, maka kita sesungguhnya orang kecil, kerdil. Tapi orang besar yang sejati akan tetap bereaksi sopan dan anggun saat disepelekan orang lain. Kebesaran seseorang terlihat saat ia berbesar hati manakala ia dikecilkan. Kekerdilan seseorang nampak jelas saat ia membesar-besarkan hal sepele. Mari, jadilah orang besar di mata Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami juga suka merasa direndahkan pihak lain, lalu merespons dengan menunjukkan keangkuhan kami, sehingga gagal menghadirkan kasih Allah dan memancarkan kemuliaan-Nya. Ya Bapa, ampunilah kami.
Berikanlah kepada kami hikmat, kekuatan, agar kami mau terus mengenakan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, agar orang-orang di sekeliling kami bisa mengalami perjumpaan dengan Allah Sang Maha Kasih, serta memuliakan nama-Nya. Tuhan, tolonglah kami. Kembali saat ini kami bersahati, kami mendukung di dalam doa kami orang-orang yang sedang mengalami rupa-rupa pergumulan dalam kehidupan mereka. Keluarga-keluarga di mana ada anggota keluarganya yang sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, entah dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Kami berdoa bagi Ibu Erli Supardi, bagi Ibu Damayanti, bagi Bapak Kunjung, juga Ibu Susi Ernawati. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang terbeban karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Juga untuk keluarga-keluarga yang sedang bermasalah karena urusan sumber penghidupan, mata pencaharian, pekerjaan. Juga untuk anak-anakmu yang sedang galau karena ketidakpastian di masa depan, entah terkait dengan studi, dengan pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Bagi mereka semua kami berdoa. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi gerejamu yang Kau hadirkan di mana-mana tempat untuk ikut serta mengemban misi Allah, khususnya juga bagi jemaat GKI Gading Indah. Kami berdoa untuk rencana kebaktian, peneguhan, pemberkatan pernikahan anak-anak terkasih Michael dan Nadia tanggal 10 Juni mendatang, untuk persiapan dan penyelenggaraan sakramen baptisan anak pada tanggal 18 Juni, juga untuk rencana penyelenggaraan camp remaja tanggal 21 sampai dengan 23 Juni mendatang. Untuk kegiatan-kegiatan itu dan juga kegiatan-kegiatan rutin dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja, kami berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk banyak kemajuan positif di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami percaya itu juga adalah wujud nyata dari penyertaan pimpinan Tuhan. Tapi juga kami sadar ada banyak hal yang masih harus diselesaikan bersama untuk mewujudkan kehidupan di mana keadilan, kebenaran semakin ditegakkan, di mana kedamaian, kesejahteraan makin mewujud nyata. Maka kami terus memohon, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk terus memilih hanya apa yang benar dan mengerjakannya dengan cara yang benar. Kalau malam ini kami akan beristirahat, maka kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang tetap memeliharakan kami, menjauhkan kami dari berbagai mara petaka, mara bahaya. Kami boleh beristirahat dengan baik dan besok menyambut hari baru dengan kekuatan, dengan kesegaran, dengan semangat yang terbarui, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.